beliau ini yang punya itu ngeluh, Pak, kenapa bunganya itu selalu rontok dan yang jadi buah itu sedikit. Secara umum tanah dikatakan subur itu biasanya mengandung 2-5% bahan organik. Nah, kalau kita nggak tambahkan, kira-kira subur nggak? Kita bikin resep gado-gado ini. Garamnya nggak ada, salah satu aja nggak ada, kan juga nggak enak gitu. Sama resepnya pupuk itu hampir sama seperti itu. Hai teman-teman, selamat datang di channel Kebun Sari Surabaya bersama Pak Guru lagi, Pak Jatmiko. Ketemu lagi di part 2. Ini sekarang kita mau bahas tentang beliau ini kan juga konsultan pupuk ya. Nah, ini kebetulan pupuknya ini digunakan di kebun jeruk yang kamu lihat ya, teman-teman lihat ini ya. Ini kebun jeruk apa ini, Pak? Ini jeruk siam. Siam. Ya, itu siam. Jadi kebun jeruk yang diperes gitu ya? Bukan. Jeruk meja yang dimakan biasa. Oh, dimakan biasa itu jenisnya ya. Siam itu biasanya untuk dataran rendah. Kalau keprok itu biasanya dataran tinggi. Kalau keprok itu dataran tinggi. Ya, tapi ini kan bukankah termasuk dataran tinggi ya? Ini dataran menengah di 700 meter. Oh, 700 meter. Nah, ini kenapa milih siam? Siam ini lebih komersial ya, terus bisa dibuahkan lebih dari sekali setahunnya. Setahun bisa lebih dari sekali? Bisa 2 kali lah. Kalau kita paksa, karena sekali bunga sampai jadi buah panen biasanya sekitar 6 bulan. Jadi habis itu bisa dibungakan lagi, berarti setahun bisa sekitar 2 kali lah. Oh, gitu. Kalau di fast track lah ya, kalau di fast track. Kalau keprok biasanya sekali. Oh, ya. Gitu. Cuma bobot buah dan besar buah emang keprok lebih besar ya. Ya kan, buahnya kan mau besar. Kalau siam misalnya umur 3 tahun bisa dapat 100 kilo per pohon, udah super. Biasanya sih 50 lah, 50 kilo per pohon itu. Tapi kalau keprok umur yang sama itu bisa 100 kilo per pohon. Jadi emang ukurannya meskipun panen sekali, cuma kenapa keprok juga masih menarik karena bobot buahnya dan besar buahnya. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong ya, sebenarnya jeruk ini nanamnya itu dari biji atau dari enggak, kita bibit okulasi. Ini ada warna 2 warna itu ya, kelihatan. Oh, iya, ada. Nah, itu yang satu batang bawah, atas itu batang atas. Jadi pakai okulasi atau sambung gitu. Oh, sambung. Jadi tanaman yang lama digabung sama tanaman baru. Memang khusus untuk batang bawah, akarnya kuat, yang atas untuk komersial produksi. Itu biasa terjadi tidak hanya di jeruk. Jadi untuk disambung supaya akarnya kuat, tidak gampang terserang penyakit, buahnya seperti yang diharapkan dengan kualitas yang bagus. Wah, ini mohon maaf ya teman-teman, ini juga mungkin bertanya ya, Pak, mau nanya Pak, itu sebetulnya batangnya itu yang di akar itu tanaman memang sesama jeruknya? Jeruk jenis lain ya. Oh, jenis lain yang kira-kira yang kuat gitu kan? Iya, yang kuat terhadap penyakit akar lah. Oh, jadi yang mungkin sesama. Ada orang yang kalau istilahnya RL sama JC itu biasa untuk batang bawah, itu khusus memang. Oh. Tapi atasnya bisa keprok, bisa siam, bisa gitu. Pamelo, macam-macam jeruk. Oh, jadi memang di spesialis kakinya itu yang kuat, nanti baru ditanemin yang bakalan mau dijual apa. Oh gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, ini yang mau bertanya mungkin juga bisa tulis di komen ya, kira-kira mau nanya apa, nanti mungkin bisa di part 3 lah. Kalau enggak nanti Pak Jatmiko yang jawab nanti di komennya. Ya, jadi itu dari awal berapa tahun, Pak? Kalau tanam awal pasti sama. Rata-rata sih kadang-kadang bibit umur ya berapa bulan ya. Ya yang jelas ukurannya sekitar 30 cm ya. Sampai ada kalau yang mau nanam besar itu 1 sampai 1,5 meter. Jadi langsung besar tanam. Diharapkan juga berbuahnya lebih cepat. Ada petani yang suka lebih suka tanam yang sudah 1 meter atau 1,5 meter. Jadi 1 tahun kemudian kalau siam itu sudah bisa belajar bunga dan buah. Tapi kalau yang dari kecil misalnya ukuran 30, kadang-kadang 2 tahun, 1,5 sampai 2 tahun baru
ada keterlambatan inilah masa. Oh, gitu. Cuma Jadi kalau ini sejarahnya emang tanam bibit besar, jadi sekitar 1,5 meter ini dulu. Oh, langsung Ini umur 3 tahun udah segini. Ini umur 3 tahun. Ini jadi nanti panen setahun sekali, ini setahun 2 kali ya. 2 kali kurang lebih ini. Sampai berapa lama biasanya kalau jeruk gini? Jeruk itu produktivitasnya ya, kalau perawatan bagus ya, sebenarnya bisa 8 tahun sampai 10 tahun ya. Oh, gitu. Kalau mau yang lebih panjang umurnya itu keprok. Keprok itu keprok tahan sampai kadang 15 tahun juga masih produktif. Tapi dia cuma setahun sekali. Ya. Tapi beratnya sama hasilnya ini ya poin-poin air betulnya ya, 11-12 ya hampir sama lah. Kalau Iya kan? tonase kan kita ngitungnya per hektar. Kalau meskipun ini jebakan 2 kali, belum tentu juga dia lebih berat dari keprok. Karena bentuk buahnya juga lebih kecil biasanya. Iya, Kalau keprok kan gede gitu kan. Gede, dan petani pasti paham tuh. Kalau keprok biasanya dia bisa ngitung sampai 100 kilo per pohon bisa dapat ya, umur 3 sampai 8 tahun itu ya. Gitu. Tapi kalau siem rata-rata jauh lah di pasar. Kadang 50 sampai 60 kilo per pohon itu udah bagus banget kalau siem. Oh. Gitu. Jadi itu nggak tahu juga kondisi daerah ya. Kalau di Malang ini rata-rata seperti itu lah. Petani-petani. Oke. Jadi ini kebetulan kalau di daerahnya Pak Hajat ini kebanyakan petaninya itu jeruk ya? Jeruk siem rata-rata. Rata-rata jeruk siem. Kalau dataran menengah. Kalau keprok biasanya lebih ke atas lagi, mungkin di 1000 sampai 1500 meter itu. Oh. Coba bukan tidak mungkin di sini ditanam keprok, bisa juga. Tergantung perawatan juga. Jadi kemarin petani ini juga sama, dia nyoba tanam keprok. Tahun kemarin nggak banyak bunga, kemudian ya tadi ada perlakuan pupuk tadi. Tahun ini sampai patah-patah karena terlalu banyak buahnya. Oh, gitu. Jadi tergantung perawatan juga. Cuma kalau keprok ditanam di dataran rendah juga kurang bagus sih. Biasanya gitu. Ini kebun ini sudah lama ya usianya? 3 tahunan ini. Sudah 3 tahunan. Itu yang punya ini punya usaha kebun jeruk juga sebelumnya? Beliau ini petani jeruk tulen, jadi punya 5 lokasi. Ada keprok, ada siem, ada jeruk Java, baby Java yang jeruk Java. Iris itu. Nah, itu juga punya. Beliau ini punya 5 kebun lah sebesar ini. Itu petani turunan, orang tuanya juga jeruk juga? Iya, mertuanya juga pekebun jeruk. Malah jadi memang keluarga jeruan ini, jeruk-jeruan. Kebetulan kenapa keluhannya itu kok tiba-tiba mengajak Pak Jat untuk memperbaiki ini? Ini dulu setahun yang lalu saya lihat di sini, kurang lebih setahun yang lalu. Petani di sini ini, yang beliau ini yang punya, itu ngeluh, Pak, kenapa bunganya itu selalu rontok dan yang jadi buah itu sedikit. Gitu. Itu awal mula saya memperkenalkan pupuk ke sini untuk perawatan. Tapi beliau ini kan sudah turun-menurun ya? Ya. Kok baru ini sebelumnya sudah begitu, cuma baru sekarang aja ya memperhatikan gitu atau gimana nih ceritanya? Nggak tahu juga, mungkin karena namanya orang pengen ini ya berkembang juga, termasuk ilmu pengetahuannya juga. Jadi pengen bertani lebih baik ya. Saya bersyukur kalau petani Indonesia itu bisa sampai punya pemikiran saya harus lebih baik kan gitu kan. Iya. Nah, masa tiba-tiba merontok ini udah biasa gitu kan. Kan harus siapa tahu tidak begitu gitu ya. Memang saya lihat memang seperti itu. Jadi kalau di sini bilangnya bajang ya. Bajang itu kecil-kecil udah rontok. Kalau menjadi buah itu rontok gitu. Jadi pada saat itu tahun lalu itu langsung kita aplikasikan pupuk ini. Saya bikin khusus jeruk juga. Sampai beliau ini kewalahan. Kewalahan dalam arti, Pak, ini terlalu lebat, jadi buahnya mengecil. Karena kalau memang jeruk kan kalau tidak dijarangkan terlalu banyak dalam satu dongkol gitu. Kayak gini ya, itu gini ya. Ukurannya nggak bisa gede karena ya makanannya kan sama, cuma dia berebut gitu kan. Nah pada saat itu saya suruh jarangkan, udahlah karena terlalu lebat sekarang, nggak banyak ya rontok, maka
dijarangkan itu dengan diambil, ya diseleksi, kemudian dijual untuk jeruk peres. Oh, itu waktu itu. Jadi gitu. Jadi yang tinggal ini adalah yang gede-gede, jadi masuk grade A gitu. Jadi ada beberapa cara lah. Jadi sebelumnya nggak ada buahnya. Oh iya, kayak gini, banyak gini ya. Begitu di perawatan, pupuk macam-macam, jadi sangat lebat, bingung juga kan. Jadi bingung. Iya. Jadi ini dalam tahun ini nanti panen pertama bulan Juni ini, mungkin akhir Juni ini nanti banyak sudah panen. Nah, itu nanti biasanya kita treatment lagi pupuk setelah buah 50% dipanen, jadi kita pupuk itu ya harapannya adalah keluar bunga lagi. Jadi akhir tahun itu bisa panen lagi, kan jarak 6 bulan ya. Ini sebetulnya konsep yang dipakai konsep Abimix ya? Hidroponik ya? Pupuknya sih kalau kita sebut hidroponik, tapi sebenarnya pupuk itu kan universal. Artinya pupuk jeruk itu tanaman ya pada umumnya itu butuh 17 unsur hara minimal gitu ya. Minimal 17 unsur hara. Itu sudah termasuk karbon, hidrogen, oksigen, CH2 itu. Ya, jadi dari alam ya. Ini pupuk ini yang saya berikan itu totalnya ada 17 itu sebelum CHO. Jadi kalau totalnya dengan karbon, hidrogen, oksigen itu 20 unsur hara. 20 unsur hara. Jadi petani kadang-kadang mengetahuinya itu, Pak, di pupuk ini kok gampang berbunga gitu kan. Karena apa ya? Karena pupuknya lengkap gitu aja. Jadi kunci utama itu tanaman tingkat tinggi ya, tanaman berbatang, berkayu atau apapun. Itu kalau kebutuhan unsur haranya cukup, dia akan normal tumbuhnya, waktunya berbunga ya berbunga aja gitu. Jadi nggak usah perlakuan khusus pun, kalau makanannya lengkap, biasanya produksi aja. Oh gitu. Jadi tipsnya gitu ya. Yang penting bergizi aja yang dimakan. Betul. Kayak kita 4 sehat 5 sempurna. Iya. Nggak bakalan sakit-sakitan gitu ya. Nggak bakalan keluh-keluhan, sakit kepala lah atau apa. Bisa jadi mungkin gara-gara kekurangan itu kan. Salah satunya nutrisi. Tapi kalau di sini kendalanya ada dua juga, ada dua. Sumber air. Oh, sumber air. Jadi itu basic lah itu. Iya, jadi kalau kita mupuk rutin tapi airnya juga nggak rutin, juga meranggas juga, tapi layu kering juga. Jadi petani ini kebetulan juga belajarnya itu nggak setengah-setengah. Jadi kalau misalnya musim kemarau, beliau bisa nyiram 3 hari sekali, berapapun biayanya, cuma waktu panen kualitas buahnya tetap terjaga karena perawatannya itu. Makanya ini ada selang-selang ini ya. Betul. Ya. Jadi ini kalau pengairannya sehari harus 3 kali. Enggak, kalau kemarau itu kalau terlalu panas itu baru. Kalau musim hujan malah nggak pernah nyiram toh. Malah sibuk bersihkan rumput. Malah banyak airnya kebanyakan. Tapi kalau kemarau minim itu seminggu sekali itu harus ada penyiraman. Karena kalau sampai layu permanen, nanti daun itu sampai menggulung terus rontok, itu layu permanen. Itu menggulung. Oh, kalau jadi melinting lah ya, melinting ya. Menggulung ya, seperti inilah, menggulung ini terus layu. Nah, ini bisa juga nanti layu permanen, terus kalau dia rontok berarti tanamannya sudah meranggas lah. Itu kalau pemulihannya juga akan agak susah. Jadi mending kita jaga terus kesehatannya dengan suplai nutrisi dan air. Kadang-kadang kalau sumber airnya susah, itu juga petani, wah kalau beli mahal Pak gitu kan. Tapi beliau ini paham, artinya kemarin belanja air pun tetap beliau belanjakan. Jadi untuk merawat kebun jeruk bisa sebagus ini tentunya ada usaha ya. Betul. Iya dong. Usaha. Ini buahnya banyak banget ini. Ya luar biasa. Itu bisa di shoot di belakangnya Mas itu ya itu. Nah itu luar biasa itu sampai sana nutup gitu. Iya. Ini buah semua ini ya, luar biasa. Jadi ini juga masalah kalau terlalu lebat. Buahnya jadi mengecil karena rebutan makanan. Iya harus ini. Biasanya dijarangkan juga sih. Sangar nih. Jadi sebetulnya gini Pak, kalau nggak pakai treatment dari Pak Jatmiko, penggunaan pupuknya itu bagaimana Pak? Biasanya beliau memakai NPK yang 16-16 itu. Itu karena cuma tiga unsur toh. Iya. Jadi kalau kita resep makanan nggak ada garam, nggak ada gulanya lah itu. Nah jadi sekarang kita lengkapi resep makanan itu ada gula, macam-macam bumbu masuk. NPK aja pakainya selama ini? Iya, sebelum ini. Makanya kan
Untuk unsur-unsur mikronya, makronya itu juga nggak banyak terpenuhi. Jadi kalau resep itu ada yang kurang lah. Biasanya kan kalau yang di tanah saya kan juga nggak ngerti ya. Jadi teman-teman ya, saya ini ya plus nggak ngerti tentang pertanian yang di tanah. Karena taunya cuma di hidroponik doang. Treatment itu apakah Pak? Kan setahu saya kan beda ya. Kalau di tanah itu kan biasa dikasih pupuk kandang, dikasih baru ada pupuk yaitu NPK dan lain-lain, urea dan apa begitu. Nah itu pertanyaan yang bagus sebenarnya. Jadi kalau kita budidaya itu ada hidroponik, soilless, ada yang konvensional atau di tanah. Nah di tanah kita punya dua tugas ini, ngasih makan tanah sama ngasih makan tanaman. Oh, jadi kalau di hidroponik itu kan hanya fokus mikir untuk tanaman, pelan nutrien atau nutrisi tanaman. Kalau di tanah ada soil nutrien. Nah, soil nutrien itu biasanya adalah yang organik. Oh, jadi lahannya ini juga harus dikasih makanan. Harus. Jadi kalau kenapa, Pak? Secara umum tanah dikatakan subur itu biasanya mengandung 2-5% bahan organik. Nah, kalau kita nggak tambahkan, kira-kira subur nggak? Ya kalau dari teori itu sih ya enggak. Jadi di bawah 2% itu rata-rata tanah bro orang bilang. Karena bahan organiknya itu hampir nol itu, apalagi kayak pasir itu kita nanam apapun juga nggak bagus toh. Jadi karena tanahnya miskin. Jadi bisa dibilang merusak lingkungan lah ya. Betul, nggak sustainable. Jadi kalau mau merawat tanah itu perlu dirawat. Jadi dia dikasih makanannya juga. Itu biasanya kompos, bahan organik gitu kan. Itu namanya soil nutrien. Kalau plant nutrien ya dari AB mix tadi atau NPK. Jadi ada dua tugas kalau nanam di tanah. Tapi kalau di hidroponik kita nggak perlu soil nutrien, hanya plant nutrien aja. Iya, makanya kan memangnya media tanamnya kan bisa apa aja. Bisa air, bisa udara toh, pakai macam-macam lah, pengkabutan dan sebagainya. Jadi memang begitu. Nah, kalau yang biasanya ngasih pupuknya itu dalam waktu 6 bulan itu berapa kali kalau sebelum kalau treatment reguler ya, tapi kalau saya ke petani itu tidak harus reguler, tergantung tanamannya. Kalau udah subur ya jangan ditambahkan, nanti overdosis malahan kan. Kita juga harus paham gitu. Artinya gini, kalau kompos itu kita bisa jaga atau bahan organik. Biasanya saya sarankan kalau tanah-tanah yang sudah kelihatan subur ini cukup 2 ton per hektar per tahun. 2 ton per hektar per tahun. Nah, itu bisa dibagi. Masa langsung sekali gitu toh kan enggak kan? Enggak, itu dibagi. Bisa diberikan secara berkala. Kalau saran saya biasanya setiap 3 bulan. Oh, 3 bulan dikasih dibagi itu ya. Nah, jadi 2 ton itu per hektar itu dibagi berarti 4 kali. Bulan bagi 4 ton. Setahunnya. Itu per pohonnya nanti bagi sendiri 2 ton. Untuk tanah-tanah yang tidak subur atau bahan organiknya rendah itu malah saya sarankan itu sampai 6 ton per hektar per tahun. Tapi kalau sudah subur untuk pemeliharaan aja biasanya cukup 2 ton per hektar per tahun itu udah cukup. Jadi untuk menjaga persentase bahan organik tanah 2-5%. Nah, kalau mau saya bertanya nih, dasar itu subur apa tidak itu apa? Warnanya atau nggak bisa kalau di sini itu harus dilabkan sih. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu bahan organiknya ada berapa ya masuk lab. Oh gitu. Itu nanti ada angkanya bahan organiknya itu berapa persen. Tapi umumnya kalau misalnya benar-benar yang tidak subur, karakteristiknya gimana, Pak? Apa keras-keras atau? Keras itu bisa, tapi keras bukan berarti tidak subur ya. Kalau gitu. Ya, artinya bahan organik itu kalau pengalaman saya sebagai petani dulu juga. Dulu petani tanah saya, sekarang petani hidroponik. Jadi mesti saya jaga, saya kirim ke lab, minimal saya harus tahu bahan organiknya kalau di bawah 2% berarti saya harus nambah. Karena bahan organik secara fisik itu bisa menggemburkan tanah. Ya memang bisa keras, bisa. Kalau bahan organiknya rendah. Atau nggak keras pun seperti pasir. Kan bahan organiknya nggak ada. Kan nggak harus keras berarti kan. Jadi perlu dilabkan. Jadi nggak bisa kalau di terawang. Tapi nggak bisa. Tapi begini ya Pak. Kalau misalnya kita melihat niat tuh sudah lah, nggak usah subur, nggak usah organik. Toh kasih pupuknya itu kan yang dibutuhkan tanaman kan pupuknya, itu kan betul. Itu sebetulnya
gimana sih? Apa secara etika yang jadi masalah atau bagaimana? Bukan. Kalau di tanah kita nggak bisa seperti itu. Oh, nggak bisa. Karena pupuk itu tetap reaksi kimia, baik kimia organik maupun kimia anorganik. Jadi kimia kan ada banyak macamnya nih. Nah kalau tanah, kalau kita ngomong kimia organik ada selulosa, terus kemudian ada apa asam-asam, apa humat, asam itu kan semua dari bahan organik ya. Tapi kalau itu nggak ada, jadi kalau kita ngasih pupuk kimia itu nggak ada yang megang. Oh. Yang megang itu juga itu asam-asam humat, asam apa? Yang satunya lupa saya. Itu jadi dia bisa memegang pupuk supaya dia tidak hilang. Oh, supaya semakin tidak ke bawah. Makanya ada apa? Target bahwa bahan organik sekian persen itu biasanya adalah untuk menjaga itu. Oh. Jadi kalau kita tanam di pasir ya, berpasir nggak ada bahan organik. Kita siramkan pupuk, itu kalau nggak lari ke bawah yang nguap. Nggak ada yang megang. Berarti kan nggak subur juga. Iya sih. Atau kecuali dikasih tong. Jadi akhirnya masih nggak bakalan ke bawah, ya kan dibuatin ini atau plastik. Sebelum nanam dikasih plastik gitu. Gak bisa dong. Nanti bisa juga. Itu nanti akarnya juga terhambat. Jadi perkembangannya. Konsep hidroponik maksudnya ada dipakai, cuma tanah ini hanya untuk media tanam. Lah kalau seperti itu mending soilless aja. Mending langsung aja soilless, ya. Jadi tapi soilless harus disirkulasi kan. Kalau ini kan kita nggak sirkulasi. Tapi saya sering lihat orang-orang nanam ini terus pakai yang pipa-pipa drip begitu. Itu salah satu bentuk vertigasi namanya. Ya, fertilization irrigation. Jadi pupuk yang dilewatkan irigasi. Nah, prinsipnya itu kalau sama hidroponik hampir sama. Hampir sama. Tapi tetap harus ada pupuk organik ya. Kalau di tanah ya wajib. Wajib ya. Wajib. Karena di situ proses biologi dan kimianya itu pupuk itu ditentukan juga oleh apa ya bahan organik tanah. Jadi bahan organik tanah itu secara kimia fungsinya itu menjerap pupuk, memegang sementara. Jadi dia akan dilepaskan untuk tanaman kalau tanaman mau ngambil. Tapi kalau nggak ada bahan organik itu, dia pupuknya lewat aja sudah hilang masuk dalam. Maksudnya gitu ya. Paham ya. Jadi kompos itu kalau di tanah ada ada tiga fisik ya, secara fisika mengemburkan tanah, secara kimia, secara biologi. Bahan organiknya juga makanan organisme tanah. Biar nempel di situ lah ya. Jadi kayak kulkas lah, nyimpen di kalau bilang organisme tanah, ada organisme tanah yang bekerja sama dengan akar menyerap pupuk. Itu ada simbiosis namanya. Nah itu harus dikasih makan kan namanya tanahnya. Makanannya apa ya bahan organik. Kalau makanan tanaman lebih ke arah kimia, unsur hara kimia. Nah terus sekarang balik lagi nih. Selama ini pupuknya yang ini kan sudah diganti dengan caranya Pak Jat. Itu pemakaiannya berapa kali Pak? Dan apakah pupuk yang lama itu akhirnya nggak dipakai lagi? Tergantung petani. Kalau saya sarankan waktu itu AB mix itu cuma seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya. Jadi itu pun sudah begitu kelihatan hasilnya, kadang-kadang direm sebulan sekali. Kalau terlalu subur kita, jadi lihat tanamannya juga. Jadi tidak perlu boros, yang penting itu tanaman itu sehat apa enggak kelihatannya. Kalau sehat tinggal dipertahankan. Jadi tidak perlu saya tambah banyak Pak biar tambah bagus, belum tentu juga. Nah kadang-kadang petani juga bilang Pak kalau nggak pakai NPK nggak marem gitu kan. Oh iya, karena nggak puas itulah ya. Saya bilang nggak masalah juga, tapi saya bilang ini. Kalau biasanya NPK sebulan sekali Pak, 3 bulan sekali aja. Gitu. Syarat lah ya. Mengurangi jauh untuk menghindari overdosis juga. Ya kan sekarang kan pupuk subsidi itu saya sering dengar ya. Nggak tahu ini benar apa enggak. Sering nggak lengkap gitu loh. Maksudnya nggak bukan lengkap ya. Memang produknya speknya seperti itu sih sebenarnya. Ya maksud saya barangnya yang sering nggak ada. Oh iya. Ya. Nah kalau itu saya nggak tahu kalau distribusi, tapi kalau yang saya sarankan ke petani minimal lah ya meskipun nggak belajar secara detail tentang pupuk, tapi minimal memahami lah, gitu. Memahami bahwa sama dengan kita kalau makan 4 sehat 5 sempurna kan harus ada tuh vitamin, mineral apapun. Nah di tanaman juga sama, minimal tuh kalau dari
basic penelitian ya dari tahun 1800-an udah dari itu peneliti kimia untuk tanaman. Itu sampai hari ini yang esensial sangat diperlukan oleh tanaman itu totalnya 17 unsur hara. Nah minimal kebutuhan minimal kalau nggak dipenuhi kadang juga error juga toh. Betul. Kita bikin resep gado-gado ini. Garamnya nggak ada, salah satu aja nggak ada, kan juga nggak enak, gitu. Sama resepnya pupuk itu hampir sama seperti itu. Jadi kalau semakin lengkap yang dibutuhkan tanaman tuh tumbuhnya ya normal-normal aja, bukan wow gitu enggak juga sih. Cuma ya normal-normal aja karena kebutuhannya terpenuhi gitu. Ya karena lezat, ya karena lengkap, jadi makannya banyak. Kalau enggak kan akhirnya jadi ya. Jadi fungsi-fungsi metabolisme seperti magnesium untuk klorofil hijau daun ini ada. Terus enzim-enzim seperti ZN itu ada semua kan. Akhirnya proses biologisnya itu metabolisme kan bahannya ada gitu. Kalau nggak ada tiba-tiba warnanya kuning gitu kan, kekurangan nitrogen atau sulfur gitu, itu kan berarti pupuknya juga kelengkapannya nggak lengkap. Itu juga bisa dilihat toh. Iya sih. Jadi sederhana aja, jadi kalau dia butuhnya itu coba kita kasih itu gitu. Kita butuh makan ya kita makan. Kan benar-benar sederhana sebenarnya. Jadi nggak ada yang kayak wah itu sulit canggih, enggak sebenarnya enggak. Jadi petani itu minimal memahami aja, nggak harus tahu detail N itu untuk apa, P untuk apa, nggak perlu lah. Tapi yang jelas minimal tuh pemahaman bahwa 17 unsur harus ada, ya harus ada. Sederhana sebenarnya. Nah kalau misalnya nggak tahu detail, ya sudahlah beli memang pupuk-pupuk yang menyediakan semua itu. Iya, daripada harus nge-lab ya. Ya wis kasih aja yang lengkap udah. Toh bakalan sisa-sisanya ya hilang kan gara-gara kurang. Tidak semua tanah itu mengandung unsur yang kita harapkan loh. Oh iya. Saya dulu pernah nanam kayak tembakau itu di suatu daerah ya, kita saya sebut ya. Di situ kita berhektar-hektar itu terjadi mati pucuk. Mati pucuk. Jadi ujungnya di tubuhnya itu seperti Jadi bukan teh pucuk ya? Bukan. Ini beda itu lagi begitu kita labkan tanahnya, ternyata di situ kekurangan unsur boron. Boron itu unsur mikro. Jadi hampir nol. Nah, begitu solusinya waktu itu, akhirnya NPK ini kita campurkan boron. Pada saat itu juga sembuh itu. Satu wilayah besar sampai 1.500 hektar kita punya. 1.500 hektar. Ya, jadi itu satu kawasan ya. Kasusnya sama semua, ujungnya bermasalah. Ya, kebanyakan yang terjadi itu. Akhirnya kita tambahi dengan unsur yang kurang itu. Sehat juga. Langsung beres ya. Iya, artinya tidak semua tanah itu mengandung unsur lengkap yang saya bilang 17 unsur, enggak, belum tentu. Jadi upaya kita salah satunya adalah memberi pupuk yang sudah 17 unsur. Kan lebih aman. Ya juga sih. Gitu. Karena kalau Pak di lab kan dulu mahal Pak, gitu. Ya sudah, beri aja yang sudah lengkap. Nanti kita lihat reaksinya. Rata-rata selama ini pengalaman, baik itu saya di jagung, tembakau, padi, sama. Jadi begitu kita kasih unsur haranya lengkap, normal. Oh gitu. Nggak ada masalah. Gitu. Oh. Kalau kita orang lihat, wah enak ya Pak, gampang. Bukan gampang, harus paham aja. Gitu. Ya kayak orang tuh ya minimal tuh 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi makan itu gitu aja. Kalau kekurangan vitamin C, sariawan kan paham toh. Iya. Kalau di tanaman kekurangan boron, mati pucuk, ya kan sama. Iya sama sih. Ya, hampir sama kan. Pemahaman ini kan yang harus minimal dipelajari. Wah ini harus belajar di mana Pak? Kalau biar begitu Pak? Banyak, Google banyak. Masa sih? Iya dah. Atau pelatihan khusus nutrisi ada. Sudah mulai banyak ya Pak pelatihan gitu ya. Teman-teman apa yang formulator itu banyak. Saya harapkan nanti kedepannya juga lebih banyak karena untuk edukasi petani kita lah minimal. Kalau ada pertanyaan, kenapa sih Pak pertanian nggak maju-maju? Ya, basicnya kita tanyakan dulu. Kita memahami nggak sebenarnya? Iya. Untuk basic aja belum basic susah gitu banget ya. Pak terlalu rumit pupuk? Enggak sebenarnya, enggak terlalu rumit. Kalau ini Pak, masalah hormon-hormon, biasanya ada teman-teman dikasih hormon segala gitu, gimana Pak? Itu kadang-kadang malah kalau menurut saya pribadi ya. Pengalaman pribadi juga, kalau kita kasih hormon itu malah tidak seimbangan metabolisme. Oh gitu. Seperti yang terjadi dulu ada
kita di percobaan jagung ya, jagung pada saat itu petani kita pakai GA3, giberelin gitu kan. Giberelin, oh ya. Saya bilang, Pak, jangan Pak, yang penting itu pupuknya lengkap. Enggak Pak, saya ingin nyoba. Oke, dicobalah sama beliau, disemprot GA3 itu. Tingginya bisa 4 meter jagung. Oke. Tapi 4 meter? Iya. Wow. Tapi bunganya nggak ada, bunga betina. Oh gitu. Kan berarti tidak seimbang. Iya, nggak seimbang. Nah, artinya ada banyak hal sebenarnya sebelum kita lari ke hormon, makanannya dulu sebenarnya, sehat dulu. Oke, oke. Karena tanaman itu di ujungnya ini misalnya ya, kita kalau ngomong ada bicara hormon, di sini ada hormonnya juga produksi sendiri, auksin misalnya untuk pertumbuhan. Yang mereka produksi sendiri toh dari makanan-makanan itu, metabolisme. Oh ya, enzim tubuh kita kan juga kita produksi sendiri ya, mikrob. Kan ada mikrob juga di tubuh kita. Betul. Itu kan sebenarnya nggak perlu. Kalau kita ganggu dengan ditambahnya malah nggak balance, nggak seimbang, malah rusak. Oke. Kalau menurut pandangan saya pribadi seperti itu, nggak tahu kalau teman-teman petani yang lain. Masalah pengalamannya begitu ya Bapak ya. Pengalamannya seperti. Jadi boleh digunakan kalau memang memang pupuknya udah lengkap gitu. Kalau sehat banget silakan. Untuk menambah produktivitas bisa, karena memang basicnya sudah bagus. Nah tinggal kasih vitamin kalau orang toh. Oh betul ya. Kalau kita udah sehat, kasih vitamin dikit, wah tambah bugar gitu istilah. Tapi itu juga yang kurang ini olahraganya nggak bisa nih kalau tanaman. Kalau manusia kan disuruh olahraga masihan kan 10.000 langkah ini nggak bisa ya apa nih. Jadi itu kalau petani saya harapkan itu memahami lah minimal. Tidak harus ahli pupuk, tidak. Jadi sebetulnya memang nggak harus rumit-rumit ya. Yang penting pupuknya itu udah dilengkapi, sebetulnya ya sudah sehat-sehat aja ya. Jadi mudahnya gini, kalau kita ingat pupuk, ingat makanan lah. Ingat resep pupuk, ingat resep makanan. Salah satu kurang resepnya, ya sudah nggak enak lah makanan, sama lah. Ya, nextnya baru masalah matahari lah, masalah air dan sebagainya itu. Atau benihnya. Betul. Ya. Oke. Menarik. Oke, ini lumayan ini ilmu-ilmunya dari Pak Jatmiko ini, dari pengalamannya, ilmu-ilmunya. Ya, oke, ini mungkin udah cukup ya, udah lama lah ini, setengah jam atau 1 jam ini. Ya kerasa. Oke, mungkin terakhir ini sebetulnya aplikasi Abimix ini ya untuk di tanah itu sebenarnya bisa ya Pak ya, berarti ya. Bisa semua kan, tanaman ya. Kan intinya pupuk di tanah itu kalau larut itu menjadi ion sama. Oke, jadi kalau misalnya pupuk NPK gitu, kalau dikasih air diralutkan, dia harus membentuk ion juga. Jadi Abimix ini kalau dilarutkan ya bentuk ion juga yang siap dimakan. Oke, jadi yang diserap oleh tanaman itu sebetulnya bukan pupuknya, tapi ion-ionnya itu ya. Mau dari bahan organik asalnya ionnya, kompos itu kalau dilarutkan juga akan beberapa ion ada di situ. Makanya pupuk organik itu butuh proses itu ya supaya menjadi ion-ion itu ya. Ya intinya sama, nanti jatuhnya mau dari bahan organik atau dari bahan kimia, itu intinya sama. Cuma itu jadi harus kalau di tanah ditambahi asam-asam tadi itu ya. Ya itu untuk makanan tanahnya, soil nutriennya. Oke, yang gunanya untuk membantu menyimpan nutrisi itu fisik, kimia, sama biologi tanah lah. Oke. Itu fungsinya di sana. Siap. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Kita tunggu nanti part berikutnya. Kita bahas. Kita tunggu panennya ini. Akhir bulan. Ya nunggu panen ini yang pasti. Akhir bulan. Ya, apa? Iya ya akhir bulan. Gak apa-apa. Gampang. Nanti part berikutnya kita pamer hasil-hasil panennya nih ya. Oke, see you soon. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe.